Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dengan channel Kabar Politik, sebuah channel yang berikhtiar untuk memberikan sajian-sajian santapan politik kaki lima, santapan politik angkringan murah meriah tetapi membuat ketagihan, nah, gitu kan ya. Terima kasih teman-teman, ternyata respon dari kalian cukup luar biasa. Konten yang terakhir kemarin, sehari yang lalu kemarin ya, itu sudah hampir 600 ya. Menurut saya dahsyat itu ya, dalam waktu yang belum sampai 24 jam sudah mencapai 700 views. Itu luar biasa. Dan kali ini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang mudah-mudahan juga bisa menjadi santapan politik kita, sarapan politik hari ini, pagi ini, supaya akal sehat kita tetap terjaga kewarasannya, ya kan, tidak ikut-ikutan menjadi manusia-manusia yang dungu, yang pura-pura bahagia, yang melihat keadaan yang sebenarnya tidak baik-baik saja dianggap baik-baik saja. Oke teman-teman, kita ikuti santapan-santapan berikut ini, panteng terus. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe ya, subscribe dulu. Jangan lupa juga dudul tombol loncengnya supaya dapat notifikasi. Ayo kita ikuti bersama. Baik teman-teman, untuk yang pertama ini saya akan tampilkan status lucu ya, yang lucu-lucu dulu biar otak kita fresh. Status dari Mas Ibas Heksotaruno. Ini beliau ini mantan tahanan politik. Pernah masuk penjara 1 tahun lebih itu ya, gara-gara mengkritisi Pak Jokowi itu ya. Dan beliau ini seorang seniman, dia pembuat miniatur pendaraan, bangunan, jago dia, termasuk pelukis juga lah kira-kira. Mas Ibas Heksotaruno membuat status yang diberi ilustrasi 4 foto tokoh top ya. Bisa kalian lihat ya, dari mulai yang paling ujung kiri ya, orang yang suka berbaju putih, celana hitam, kurus orangnya. Dia disebut yang pertama sebagai masa lalu. Jadi orang itu masa lalu itu ya. Kemudian yang kedua ini yang paling keren penampilannya, karena pakai setelan jas ya, tampan, yang kelihatan smart begitulah ya. Ini adalah masa depan ini, yang kedua ini. Yang ketiga orangnya gendut tua ini, kategori masa nyalon terus. Karena memang dia sudah ketiga kali ini ya nyapres ya. 2 kali nyapres, 2014 dan 2019 ya sebagai capres. Yang sebelumnya 2009 dia malah cawapres ya, berpasangan dengan Mak Kebo itu ya. Nah, ini mau nyapres lagi ya. Ini masa nyalon terus gitu kan. Kemudian yang terakhir ini orang yang kayak badut ini, kategori masa model begini nyapres. Saya tidak nyebut namanya, tapi kalian bisa tahu sosok-sosok dari 4 orang ini ya. Yang pertama si kurus itu ya, cungkring, adalah masa lalu. Kemudian yang keren itu masa depan. Ketiga masa nyalon terus ya, yang Pak Gendut itu, Pak Timbul itu. Dan yang kayak badut itu masa model begini nyapres. Ini Mas Ibas Heksotaruno ini memang lucu ini. Status ini adik kelas saya kuliah di Unpad, pakai nama samaran Pena Pahlawan ya. Dia sekarang menjadi lawyer ya, meskipun S1-nya itu komunikasi ya. Ini terkait dengan pelantikan Ketua Umum Projo itu ya, organisasi Pro Jokowi itu, yang dilantik, dipilih atau ditunjuk menjadi pengganti Joni Plate, Menkominfo ya kan, si Budi Ari ya. Di berita Nasional Tempo, Jokowi perintahkan Menteri Budi Ari tertibkan fenomena medsos jadi e-commerce ya. Ini Pena Pahlawan mengatakan, jadi bingung tugas menteri apa?
Tugas wamen apa? Lantas dirjen untuk apa? Staf ahli menteri untuk apa? Ternyata benar kata pepatah, tak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan orang yang tidak tahu apa-apa. Ini pena pahlawan ini orang Belitung ini aslinya ya. Dia ingin mengatakan tidak tahu apa-apa itu dalam bahasa Jogja, bahasa Jawa itu si plonga-plongo ya. Jadi menugaskan menteri yang baru untuk menertibkan medsos, fenomena medsos yang menjadi e-commerce. Karena ada dugaan ya, dan kemarin saya baca menteri yang baru ini yang nanti menjabat hanya tinggal beberapa bulan saja ya, katanya akan menertibkan medsos ya. Dia akan memakai undang-undang ITE ya, sebagai apa namanya, katakanlah untuk mengancam orang-orang yang kritis terhadap pemerintah ya melalui medsos ya, katanya begitu. Padahal undang-undang ITE itu tadinya kan sebetulnya untuk sesuai dengan namanya, transaksi melalui jalur elektronik yang lebih berbasis ekonomi, bukan berbasis kriminal ya. Tapi kemudian dalam prakteknya undang-undang ITE ini lebih digunakan untuk membabat siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah. Jadi wajar ya teman saya ini menulis ya, ternyata benar kata pepatah, tak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan orang yang tidak tahu apa-apa. Berikutnya status dari Novalando. Ya, saya kembali mengutip ini karena Novalando ini statusnya bagus-bagus, kritis dan berani. Ya, dia menulis terkait dengan pejabat gubernur sementara pengganti Anies, si Budi Heru ini, ya, yang ternyata dia ditugaskan untuk mengacak-ngacak apa yang sudah terbangun baik ya pada masa Anies Baswedan sebagai gubernur ya. Salah satunya adalah pada zaman Anies Baswedan ada 3.500 titik wifi ya. Ini kan penting sekali untuk memberikan akses kepada masyarakat, kepada publik terhadap internet ya secara gratis, secara cuma-cuma. Di era Heru Budi ini, pejabat sementara yang ditunjuk Jokowi, dikurangi dari 3.500 hanya tinggal 1.260 titik. Ya, dengan alasan pengurangan ini disebut menyesuaikan kebutuhan masyarakat setelah pandemi COVID-19 berdasarkan survei oleh Dinas Komunikasi Informatika DKI. Ini alasan yang saya kira tidak tepat. Ya, memang dulu pada waktu pandemi itu kan banyak kegiatan yang kemudian terhenti sehingga semua dilakukan dari rumah, dari dari tempat-tempat yang kemudian bisa diakses internet supaya tetap bisa bekerja. Tapi kan namanya wifi itu tetap aja penting, ya. Mengapa akses publik terhadap internet yang gratis dikurangi? Saya kira mudah ditebak, ya, karena ini upaya untuk menutup rakyat terhadap internet secara gratis supaya tidak disalahgunakan menurut versi pemerintah, versi rezim untuk mengkritik pemerintah. Mungkin begitu sehingga dikurangin lebih dari separuhnya dari 3.500 titik di DKI Jaya itu ya, tinggal menjadi 1.260 titik. Jadi makin sedikit, makin berkurang akses rakyat terhadap internet. Ya, ini tentu saja bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk keinginan untuk membatasi rakyat dari akses internet terhadap dunia luar, ya. Karena memang ciri-ciri pemerintah yang represif itu seperti itu, ya. Rakyat dibikin susah mengakses internet, seperti yang terjadi di negara-negara komunis ya, apalagi seperti Korea Utara itu ya. Ini adalah status dari Novalando sehingga dia mengatakan jahat sekali Jokowi melalui Budi Heru, si pejabat gubernur DKI itu, dengan sengaja merugikan rakyat warga DKI khususnya. Apa sih untungnya bagi mereka? Manusia tipe apa mereka itu? Ya, ini kemarahan dari Bung Novalando ya terhadap kebijakan ini. Berikutnya ini status dari
Wan Al Ibrahim Stan Salara ya, yang seperti saya katakan beliau ini statusnya juga bagus-bagus ya, kritis dan berani. Ya, kembali beliau mengutip berita dilantiknya Budi Ari sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Joni Plate. Begitu dia dilantik, dia mengatakan ya, Budi Ari, mantan Ketua Umum Pro Jokowi, bahwa dia akan membentuk badan atau lembaga pengawas media sosial ya. Ini yang tadi saya sampaikan status dari teman saya si Pena Pahlawan itu ya. Jadi tugas menteri yang tinggal beberapa bulan ini adalah akan membentuk lembaga pengawas medsos. Ini kan salah satu ciri dari negara-negara yang represif ini ya. Jadi rakyat publik itu ditekan supaya tidak terlalu banyak mengakses media sosial, karena dengan media sosial itu rakyat publik bisa mengontrol pemerintah ya. Dan ini Pak Wan Al Ibrahim Stan Salara mengatakan lembaga itu beliau sebut Bawaskun ya. Badan Pengawas Akun ya. Jadi akun-akun yang kritis, akun-akun yang berani nanti akan diawasi oleh lembaga ini. Ngawur, tampaknya dia akan menggunakan undang-undang ITE tadi yang disebut ya, yang di status sebelumnya Pena Pahlawan. Undang-undang ITE ini yang jadi apa ya? Jadi pelurunya lah, jadi senjatanya ya, untuk membungkam suara-suara orang yang kritis terhadap pemerintah ya. Menggunakan undang-undang ITE habis-habisan untuk menggiring kaum kritis ke penjara atau melakukan take down akun siapa saja yang berseberangan dengan rezim. Wamendes jadi Menkominfo, masa jabatan Kades maksimal 27 tahun. Kades terlibat politik praktis, Kades promosikan capres tertentu tidak akan terkena pasal undang-undang ITE karena ada polisi RW yang mengamankan. Digitalisasi warga desa agar bisa dikontrol. Rupanya memang ada tujuan Budi Ari dipajang jadi Menteri Kominfo untuk memberangus akun-akun pejuang medsos. Pasti sasarannya akun-akun vokal barisan oposisi. Siap-siaplah kawan. Nah, ini peringatan dari Pak Wan Al Ibrahim Stan Salara ya. Jadi memang pemerintah yang tinggal beberapa saat ini makin represif menjelang akhir pemerintahannya dan berusaha nanti akan mendudukkan bonekanya supaya bisa melanjutkan program-program yang sifatnya represif ini ya. Dan dengan dilantiknya Budi Ari ya sebagai Menkominfo, dia sudah punya rencana untuk membuat lembaga pengawas medsos. Mengerikan nih kawan. Berikutnya masih dari status Pak Wan Al Ibrahim Stan Salara. Ini statusnya sedikit berbeda. Ada foto di sana, dua orang tokoh, satu Jokowi, satu Surya Paloh. Bertemu Surya Paloh, Jokowi coba rangkul Anies dan makin menjauh dari Megawati. Komentar ataupun caption dari Pak Wan Al Ibrahim Stan Salara, jalan mulus ARP menjadi presiden, kode keras. Kalau Pak Anies Baswedan diprediksi keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024. Jadi ya baik-baiklah dengan kubu perubahan agar semuanya aman terkendali kecuali para buzzer RP. Ya, saya tidak monitor kebetulan ini berita ini, tetapi kalau benar ya, memang Pak Denny sekarang benar-benar mumet ya di ujung kekuasaannya ya. Dia berusaha untuk mencari cara bagaimana nanti setelah dia lengser ya, tidak diutek-utek itu dua periode pemerintahannya itu. Tidak diutek-utek bagaimana dia melakukan KKN ya kan, dengan mendudukkan menantu dan anak-anaknya untuk duduk di pemerintahan sebagai pejabat publik di daerah ya kan. Kasus-kasus korupsi BTS, kasus korupsi macam-macam. Bagaimana supaya dia aman? Nah, dia melakukan banyak manuver ya. Selain cawe-cawe, kemudian dia juga berusaha, karena perhitungan dia mungkin hati nuraninya mengatakan potensi kemenangan ARP di depan mata, dukungan rakyat sudah begitu luas. Jadi dia pengen merangkul kubu ARP, dalam hal ini Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem yang mengusung ARP, sehingga barangkali ada
kalkulasi ataupun ada deal-deal politik yang kemudian di kemudian hari akan mengamankan posisi Pak D ya sebagai mantan presiden yang nggak akan diusik-usik pemerintahannya di masa lalu ya, mungkin ya, kira-kira begitu. Sebagai pamungkas teman-teman, sebetulnya bahan saya banyak, tapi kalau terlalu panjang nggak bagus juga ya kalau terlalu panjang. Maksimal 15 menit. Saya memungkasi dengan statusnya Pak D Onel, priyayi Jogja ya. Beliau menulis status di antara 3 capres hanya Anies yang punya latar belakang santri. Warga Nahdliyin kultural banyak yang mendukung Anies ya. Kemarin juga beredar video ya seorang tokoh Nahdliyin, tokoh Nahdlatul Ulama yang menghimbau kepada para kaum Nahdliyin ya, warga NU ya, yang kultural terutama. Karena kalau bicara struktural repot ya. Ya kalau kita bicara struktural ini banyak pejabat-pejabat di organisasi NU dan jajarannya ya, termasuk Banser, termasuk banyaklah underbo organisasi bawahan di lingkungan Nahdlatul Ulama itu ya. Itu yang struktural ya. Kalau yang kultural ya, saya lupa namanya kiainya, mengatakan menghimbau kepada warga Nahdliyin supaya memilih Anies karena yaitu tadi satu-satunya dari 3 capres itu ya, hanya Anies yang bisa tahlilan, bisa sholawatan ya kan, terlihat santrinya. Kalau Wawa bagaimana? Wawa itu waduh, ibunya aja kan non kan, nah, jadi dia keluarga yang abangan lah gitu. Ganjar apalagi ya kan, sama-sama lah itu 2 orang dari jagoannya Pak D itu sama lah kira-kira. Satu-satunya yang kelihatan santri ya, muslim sejati lah setidaknya secara zahir adalah Anies Baswedan. Makanya Pak D Onel mengatakan satu-satunya hanya HRB. Oleh karena itu umat Islam sesungguhnya ya tentunya kalau mencintai agamanya ya memilih pemimpin yang agamanya baik, agamanya bagus begitu kan. Kira-kira begitu. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Santapan politik angkringan kaki 5 ya. Mudah-mudahan mendapatkan respon yang bagus dari teman-teman, dari kalian, seperti konten-konten sebelumnya. Dan saya senang sekali, konten yang terakhir, yang kemarin, belum 24 jam, ya kan, sudah 700, itu dahsyat buat saya. Saya kira nanti konten itu akan tembus 1000 dan seterusnya. Ya. Terima kasih, sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa dudul tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap kali saya membuat konten baru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.